Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 7 MTS semester Gasal. Kali ini kita akan membahas bab yang kedua, pertemuan yang kedua, yaitu bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai najis ya, dan juga cara mensucikannya. Kali ini kita akan membahas mengenai hadas. Kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Materi yang akan kita bahas meliputi hadas kecil dan tata cara mensucikannya, kemudian hadas besar dan tata cara mensucikannya, kemudian ada istinja, tayamum, hikmah bersuci, kesimpulan dan evaluasi. Sebelum dilanjut ya, mari kita berdoa mohon kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan ya, semangat dalam belajar serta diberi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke anak-anak, kalian amati dulu gambar berikut ini ya, silakan. Sudah? Baik ya, tadi ada gambar siswa yang sedang berwudu ya, dan ibu guru yang sedang mempraktikkan tayamum. Kalian perhatikan hadas, pembagiannya dan tata cara penyuciannya. Tahukah kita apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas atau al-hadasu merupakan benda-benda yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat. Hadas dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah hadas kecil, al-hadasul asghar ya. Kemudian hadas besar atau al-hadasul akbar. Nah, ini hadas kecil dan hadas besar. Bagaimanakah cara kita membedakannya? Pembagian dua hadas didasarkan pada tata cara penyuciannya. Penyucian hadas kecil cukup dilakukan dengan berwudu atau karena alasan-alasan tertentu dapat digantikan dengan tayamum. Sedangkan hadas besar hanya dapat dihilangkan dengan mandi junub atau janabah. Bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Selanjutnya adalah hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Kalian perhatikan. Termasuk hadas kecil adalah air kencing, madhi, dan wadi. Selain diharuskan menghilangkan sifat-sifat yang melekat seperti warna, rasa, dan baunya, juga mensucikannya dengan berwudu. Mensucikan benda yang menyebabkan hadas dan mensucikan hadas itu sendiri merupakan satu kesatuan. Orang tidak akan sah sholatnya meskipun telah melakukan wudu ketika masih ada kotoran kencing, madhi dan wadi di badannya ya. Jadi ini cara mensucikan hadas ya, dengan cara berwudu, namun sebelumnya juga harus disucikan najisnya terlebih dahulu ya, dengan cara menghilangkan sifat-sifatnya seperti warna, rasa dan baunya. Bisa dipahami anak-anak? Oke ya. Kemudian secara bahasa wudu, al-wudu ya, merupakan nama suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Berdasarkan istilah fikih, wudu merupakan pelaksanaan kegiatan untuk membersihkan secara khusus atau perbuatan tertentu yang diawali dengan niat khusus. Kegiatan diawali dengan niat dan diakhiri membasuh kedua kaki. Ya, ini adalah pengertian wudu. Adapun ketentuan yang harus dilaksanakan faraidul wudu ya, apa saja termasuk fardunya wudu. Yang pertama adalah berniat, yang kedua membasuh keseluruhan muka, yang ketiga membasuh kedua tangan mulai ujung jari sampai dengan ujung siku, kemudian mengusap sebagian rambut,
Kemudian membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Dan muwalah ya, atau melakukan basuhan atau usapan anggota tubuh yang wajib secara berurutan atau tertib ya, dari awal sampai akhir. Ini adalah faraidul wudu ya, ketentuan yang harus dilaksanakan ketika berwudu. Adapun selain ini merupakan sebuah kesunahan. Selanjutnya adalah perkara yang membatalkan wudu. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah mengeluarkan sesuatu dari kemaluan dan dubur dalam berbagai bentuknya seperti kentut, kencing, berak, batu kencing, wadi, mazi, dan juga darah. Kemudian yang kedua adalah tidur yang tidak menetap pada tempat tidurnya. Ya, sebagai perhatian, tidak membatalkan wudu tidur yang masih menetap pada tempat tidurnya. Artinya tidur dalam kondisi duduk ya, di tempat dia duduk, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian hilangnya akal karena disebabkan gila, pingsan, meminum obat penenang atau mabuk. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa penghalang, ini juga membatalkan wudu. Menyentuh orang yang bukan muhrim tanpa penghalang, ini juga membatalkan wudu. Baik, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, kalau tadi sudah kita bahas hadas kecil, sekarang kita bahas hadas besar dan tata cara mensucikannya. Hadas besar terjadi disebabkan karena keluarnya sperma, persetubuhan, haid, dan juga nifas. Ya, ini adalah sebab hadas besar. Bisa dipahami? Oke, kita akan bahas secara lebih detail apa yang dimaksud dengan sperma, persetubuhan, haid, dan juga nifas. Secara singkat Pak Guru sampaikan, sperma ini adalah air yang berwarna putih, kental yang keluar dari kemaluan laki-laki dan agak kekuning-kuningan bagi perempuan yang keluar seiring dengan puncak syahwat seseorang. Keluarnya sperma ini karena sebab persetubuhan maupun mimpi basah yang ditemukan bekas cairan setelah bangun tidur. Nah, ini sperma. Kemudian yang kedua persetubuhan. Terjadi pertemuan antara kelamin laki-laki dan perempuan meskipun tidak mengeluarkan sperma. Ini adalah persetubuhan. Kemudian haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit ya, melahirkan atau pecahnya selaput darah. Ini darah haid namanya. Kemudian yang keempat adalah nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan setelah melahirkan atau mengalami keguguran. Silakan kalian cermati kembali. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Mandi besar dan tata cara pelaksanaannya. Kalian perhatikan, masih ingatkah dengan perkara-perkara yang termasuk hadas besar yang tadi Pak Guru sampaikan ya? Perkara-perkara tersebut tidak akan dapat disucikan kecuali dengan mandi besar. Dari segi bahasa, mandi besar diartikan dengan mengalirkan air ke atas sesuatu secara mutlak. Sedangkan menurut istilah, mandi besar adalah meratakan atau mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat dan cara-cara tertentu. Ini adalah pengertian mandi besar. Terdapat ketentuan yang wajib dipenuhi pada saat melakukan mandi besar. Syarat yang pertama dimulai dengan niat melakukan mandi besar bersama dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Ya, ini adalah ketentuan mandi besar. Adapun mandi besar niatnya adalah sebagai berikut.
Kalian perhatikan, ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ya, silakan kalian hafalkan bagi yang belum hafal. Artinya adalah aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa taala semata-mata karenanya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, nanti dihafalin ya. Selanjutnya adalah istinja. Nah, kalian perhatikan istinja. Coba kita ingat, secara bahasa istinja ini artinya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Menurut istilah, istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu, atau benda-benda padat lainnya yang sejenis. Ini sudah kita bahas pada bab yang pertama. Nanti kalian bisa lihat kembali videonya ya. Kemudian tayamum. Nah ini, tayamum sebagai salah satu bentuk bersuci sangat jarang dilakukan dan kita lihat di sekeliling kita ya. Walaupun bisa digunakan untuk bersuci namun jarang dilakukan. Karena apa? Nanti kita akan bahas. Secara bahasa tayamum adalah berniat melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti berwudu dan mandi besar. Jadi tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Ya, jadi ini adalah tayamum. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk bab masalah tayamum nanti akan Pak Guru kasih video tersendiri ya secara lebih detail tentang tata cara pelaksanaannya. Oke anak-anak. Nah sekarang kita bahas hikmah bersuci. Kalian perhatikan, Islam mengatur air secara wajar, secukupnya dan melarang berlebih-lebihan atau boros. Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperdulikan pemanfaatan air bersih secukupnya, sehingga tidak sampai terjadi krisis. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, termasuk manusia yang seluruhnya bergantung dengan air yang cukup dengan cara membatasi penggunaan air untuk keperluan bersuci. Nah, ini hikmah dari bersuci ya. Dengan bersuci badan kita akan bersih, ibadah kita akan sah dan insya Allah kita bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik ya, tidak israf atau berlebih-lebihan dalam penggunaan air juga. Bisa dipahami anak-anak? Kalau bisa kita langsung masuk ke kesimpulan. Setelah kita tadi membahas dari awal sampai akhir, kalian perhatikan ini kesimpulannya. Hadas merupakan najis yang terdapat pada beberapa anggota tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat. Kategori tersebut dibagi lagi menjadi dua ya. Ini hadas maksudnya dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil ini disebabkan oleh sesuatu yang keluar dari dalam tubuh manusia, seperti air kencing, berak, madhi, dan wadi. Kemudian hadas besar disebabkan oleh keluarnya sperma karena mimpi maupun persetubuhan, meskipun tidak sampai keluar sperma. Ini juga ya termasuk hadas besar. Dan juga ada haid dan juga nifas. Ya, tadi kita sudah membahasnya. Penyucian hadas kecil dilakukan melalui berwudu dan tayamum. Nah, kemudian penyucian hadas besar dilakukan melalui mandi besar dan juga tayamum. Ya, kalau memang tidak ada air sama sekali. Oke, anak-anak bisa difahami sampai di sini? Baik, kalau sudah silakan kalian kerjakan latihan soal berikut.
Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadas? Tulislah niat mandi besar. Kemudian sebutkan rukun wudu. Jelaskan pengertian istinja dan juga tayamum. Yang kelima, sebutkan hikmah bersuci. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami. Apabila dalam penyampaian materi ini Pak Guru ada kesalahan, kehilafan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.